engkau berdoa, pakailah gaya atau perilaku anak-anak. Jadi ketika engkau berdoa, engkau rubahlah dirimu seperti anak-anak. Bagaimana maksudnya? Fatiflu idza talaba syai'an falam yu'ti baka hatta akhazahu. Anak-anak itu kalau minta sesuatu, kalau belum diberi tetap dia merengek. Pakailah akhlak itu, kata Ibnu Jauzi. Jadi anak-anak itu kan Pak, kalau minta mainan, minta mainan itu kita bilang nanti ya, bapak beli nanti. Nanti kalau ada uang nanti. Itu kalau belum beli diingat sampai berbulan-bulan terus diingat. Bertahun-tahun dia masih terus, bapak bilang beli apa juga begitu. Terus dia merengek-rengek. Apalagi anak kita masih kecil, kalau kita bawa ke pasar Pak, dia lihatnya mainan, lalu kemudian dia minta. Kalau dia minta enggak diberi, tetap nangis, meraung-raung, berguling-guling di pasar. Kata Ibnu Jauzi, pakailah akhlak itu. Maksudnya bapak jangan meraung-raung, jangan berguling-guling di pasar. Maksudnya ulang-ulanglah doa. Minta anak ulang keterusan. Dalam salat tahajud minta lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insya-Allah. Kita masih membahas adab berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab berdoa adalah memuji-muji Allah dengan menyebut-nyebut nama-namanya atau sifat-sifatnya. Jadi memperbanyak mengulang-ulang puji-pujian terhadap Allah dengan menyebut-nyebut asma Allah atau sifat-sifat Allah. Jadi ketika berdoa itu perbanyaklah mengulang-ulang asma-Nya. Seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Innaka Antat Tawwab Ar-Rahim. Contohkan dalam salah satu doa ketika Lailatul Qadar, kita menyebutkan Innaka Afuwun Karim, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, engkau yang mulia, Tuhibbul Afwa, engkaulah yang menyukai maaf. Fa'fu anni ya Karim, maka ampunkanlah aku, maafkanlah aku wahai Tuhan yang mulia. Jadi berulang-ulang itu, Afuun, Karimun, kemudian Karimun. Itu disuruh perbanyak ketika berdoa, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan panjang lebar, Allah bukan ingin dibangga-banggakan dengan namanya, tapi Allah, karena Allah tidak perlu pujian itu, karena Allah memang sudah maha tinggi. Dia yang perlu pujian itu kan yang rendah-rendah, Pak. Ya, kita ini hidup ni kan yang gila dengan pujian itu kan yang biasanya levelnya yang rendah-rendah, itu berharap-harap untuk dipuji. Allah itu bukan ingin pujian itu, tapi Allah ingin melihat sejauh mana kita merasa diri menjadi hamba. Ya, kita mengenal tidak siapa yang kita sembah, tahu tidak bahawa Allah adalah Tuhan kita. Baik. Kemudian juga kita sudah bahas, ini sekedar mengingatkan ulang mungkin bagi yang tidak hadir. Jadi dulu kita juga sudah bahas ketika berdoa adabnya yaitu al-azam wal jazam, harus yakin ya, dengan doa itu. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan. Nabi menyebutkan tidak boleh seseorang berdoa Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah ampunkan aku kalau engkau menginginkannya. Tidak boleh ya. Allahumma arhamni in syi'ta, sayangilah aku kalau engkau mengkehendakinya atau menginginkannya. Tidak boleh. Itu membuat seakan-akan Allah tidak mampu untuk menjawab doa kita. Kalau minta kaya, minta saja. Jangan bilang, ya Allah kayakan aku kalau engkau mampu ya Allah. Itu tidak boleh. Karena malah itu menunjukkan kita merasa Allah
tidak mampu. Sedangkan Allah Malikal Mulki, Allah lah rajanya diraja. Apapun yang kita minta, kata Nabi, kalau dikabulkan Allah, maka tidak mengurangi pembendaharaan atau khazanah Allah, kecuali hanya bagaikan setetes air di tengah samudra. Ya, dikabulkan apapun permintaan kita, itu tidak mengurangi apapun. Bapak kalau lihat Istana Raja Brunei, Istana Raja Brunei, itu istananya terbesar, termasuk yang terluas dan terbesar. Istana Presiden atau Istana Raja terbesar di dunia. Kamarnya saja 1000 kamar. Itu belum lagi berbagai macam mobil, lebih 200, mungkin hampir 1000 mobil kalau saya tidak salah, dengan harga yang paling tinggi per mobilnya. Jadi yang tidak ada pada manusia biasa, ada pada Raja Brunei. Dan semua itu diberikan Allah, tidak mengurangi apapun yang Allah miliki. Maka minta saja sama Allah, minta terus yang kira-kira sehebat-hebat permintaan kita. Cuma nanti Allah mengabulkan sesuai dengan versi Allah, bukan versi kita. Nabi Sulaiman dikabulkan permintaannya untuk minta kerajaan yang tidak pernah ada sebelum dan tidak akan ada sesudah, dikabulkan oleh Allah karena Nabi Sulaiman adalah hamba yang Allah tahu bahwa dia akan bersyukur. Maka kan keluar kalimat Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, semua ini pemberian Allah. Tapi kita enggak diberikan. Kalau minta macam-macam yang terlalu tinggi enggak diberikan, karena nanti malah menyebabkan kekufuran. Nanti jadinya seperti Qarun. Makanya habis minta jangan fikir Allah enggak kabulkan, Allah kabulkan, tapi versi Allah. Karena Allah tahu engkau kalau kau kabulkan engkau jadi bangsat. Makanya enggak dikabulkan. Biar kita tetap berada di masjid-masjid, biar tetap solat jamaah. Sudah puluhan tahun minta kaya, enggak kaya-kaya, tetap dengan gedangin. Sudah dengan sepeda, dicuri lagi sepeda kita. Kenapa enggak dicuri yang punya orang kaya? Kan begitu, supaya kita tetap bersama Allah. Itu biarkan Allah. Jadi yang permintaan kita yang kaya itu di mana disimpan? Nanti di akhirat. Dibongkar celengannya di akhirat. Di sanalah kita dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kita ini. Saya selalu mengulang supaya pertama bagi yang hadir mengingat kembali, bagi yang tidak hadir tidak terlepas materi yang kita kabarkan di minggu yang lalu. Kita sambung. Ada berikutnya dalam berdoa, yaitu adamul i'tida fi du'a bisu'alin ma la yajuz wa ma la yaf'aluhu Allah Subhanahu wa ta'ala bi ismin aw qati'atir rahim. Jangan berdoa dengan sesuatu yang sifatnya mendoakan ketidakbaikan. Jadi di antara adab berdoa yaitu dilarang berdoa memohon sesuatu yang tidak baik. Terutama kita memohon laknat pada sesama hamba. Pertama, tidak dikabulkan Allah. Yang kedua, doa itu tidak disukai Allah. Karena Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah menurunkan para nabi itu adalah rahmatan, sebagai rahmat, bukan laknatan, bukan sebagai laknat. Jadi konsep nabi itu meringankan, bukan mempersulit. Dan ini waktu dalam hadis disebutkan ada seorang Arab Badui, wa kana Arabiyun, ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu maksudnya orang yang tinggal di pinggiran, di samping-samping gunung, di daerah-daerah perbukitan, itu disebut Badawi, Arab Badui. Dia kencing di masjid. Kencing di masjid, dalam masjid kencing. Bukan terkencing, memang kencing dalam masjid.
Memang Masjid Nabi kan waktu itu terbuat dari pasir kerikil. Dia kencing dalam masjid. Para sahabat sudah mencabut pedang untuk sudah siap-siap mau dihabisi, karena dianggap kurang ajar sekali, rumah Allah kencing. Apa kata Nabi? Jangan engkau pukul. Biarkan dia selesai kencingnya. Ambillah satu gayung air, siramlah di tempat kencingnya sampai hilang baunya. Lalu di ujung hadis di situ Nabi menyebutkan, kita ini atau aku ini, maksud Nabi adalah dibangkitkan untuk memudahkan urusan, bukan untuk mempersulit urusan. Jadi kalau dipukul kencingnya akan berserak. Yang kedua, dia tidak akan berada di dalam rasa senang di dalam Islam karena dipukul oleh orang Islam gara-gara ketidaktahuan dia. Karena orang Arab Badui, orang Arab Baduinya orang ajak gula dong. Jadi kalau model-model kita tamat-tamat SD langsung kencing di depan masjid atau dalam masjid, memang model begitu orang itu. Jadi begitu sifat Nabi. Makanya dilarang berdoa dengan sesuatu yang sifatnya melaknat atau memohon ketidakbaikan. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika seorang melaknat orang lain, jadi laknat itu berbentuk makhluk Allah. Ketika seseorang mengirimkan laknat dalam doanya pada orang lain, atau dia melaknat orang lain, apakah dalam bentuk doa, caci maki, maka laknat itu pertama sekali akan naik ke langit. Karena itu doa, naik ke langit. Cuma langit menutup pintu dari laknat, karena langit tidak terima laknat. Apapun bentuk laknat, langit tidak menerimanya. Jadi ditolak, lalu kemudian laknat itu menuju ke orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat itu layak menerima laknat, maka jatuhlah dalam catatan amal orang itu. Jadi kalau layak menerima laknat, maka jatuh ke dalam catatan amal dia. Siapa saja Pak contohnya? Yang disebutkan Nabi apa saja? Orang-orang yang terlaknat itu banyak hadis. Di antaranya Nabi mengatakan ittaqu al-la'anain, bertakwalah kamu atau takutlah engkau menjadi dua orang yang dilaknat. Siapa dia? Yaitu yang buang hajat di bawah pohon dan buang hajat di tempat berlalu lalangnya orang ramai. Jadi buang hajat di jalan. Itu kan ada kotoran, Pak. Kalau kita lewat terinjak kotorannya, terlihat kotorannya, kita laknat dia. Kita bilang kurang aja, bebruk punggung, kita bilang. Semoga busuk punggungnya. Itu bentuk laknat. Tapi ternyata karena Nabi melaknat perbuatan itu laknat itu masuk. Makanya nanti terjadi itu, Pak, hasil laknat dari orang itu sesuai dengan apa yang dilaknat oleh Nabi. Tapi kalau orang ini tidak berhak dilaknat, kita laknat orang saleh hanya gara-gara urusan politik. Urusan politik kita laknat orang saleh. Nah, kemudian laknat itu tidak layak berada di tempatnya, di tempat catatan amalnya. Maka apa yang terjadi? Laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Maka semakin banyak mulut ini mendoakan laknat pada orang, semakin banyak yang kembali laknat itu pada diri kita sendiri. Akibat apa? Bisa jadi yang kita laknat memang tidak layak untuk dilaknat. Ini perlu difikirkan. Maka enggak boleh berdoa dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nabi menyebutkan begini dalam hadis Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Doa hambaku, kata ini hadis dari Nabi yang menyebutkan tentang Allah senantiasa menerima hamba, menerima doa dari seorang hamba ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Allah senantiasa menerima seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan silaturahim.
Jadi dia tidak berdoa pada perkara-perkara yang berdosa. Contohnya orang berdoa supaya orang lain melakukan dosa. Ya Allah, jatuhkanlah dia ke dalam zina, ya Allah. Itu enggak diterima Allah. Karena bukan itu maksud doa. Atau kita doa yang dengan urusan untuk memutuskan silaturahim. Ya Allah, buatlah dia tidak lagi mengenaliku, atau putuskanlah hubungan kami dengannya, atau rahim kami. Macam-macam kita doa yang tidak baik. Itu tidak diterima, malah akan menjatuhkan dosa pada orang yang berdoa. Karena memang kehidupan ini, kalau ada orang yang punya masalah dengan maksiatnya, malah memang Islam mengajarkan disuruh doakan agar dia mendapatkan kebaikan. Makanya para ulama-ulama dulu itu kalau didoakan yang buruk, mereka berkata, kalau doamu tidak benar, maka semoga Allah memaafkan engkau. Tapi kalau doamu benar, semoga Allah memaafkan aku. Artinya ketika ada orang yang benci lalu melaknatnya, mendoakan yang tidak baik, begitu perkataan para ulama. Memang ini hal yang kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu amarah. Jadi karena sudah marah sekali, kita doa ke orang kadang-kadang yang jelek-jelek. Ujungnya kita yang terkena doa itu sendiri. Baik. Jadi dilarang untuk berdoa yang bentuknya maksiat. Memohon untuk dipermudah maksiat juga dilarang dalam berdoa. Jadi jangan doa supaya kita mudah. Kita sudah berkali-kali datang ke bank konvensional untuk bisa pinjam uang, rupanya enggak keluar-keluar itu pinjaman. Lalu kita berdoa, ya Allah ringankanlah, semoga aku bisa memakan riba itu ya Allah. Ini doa bangai namanya, Pak. Ini doa-doanya orang-orang yang meminta kepada Allah agar dia jatuh ke dalam neraka. Maka hari ini orang-orang yang bermohon agar bank-bank konvensional bisa kembali, agar orang-orang bisa kembali pinjam uang, pinjam 100 juta, nanti kembalikannya 175 juta dengan cara kredit. Semua yang bermohon-mohon seperti itu hari ini, maka mereka telah mendoakan maksiat kembali ke tempatnya. Dan saya sudah mengatakan di beberapa tempat, berhati-hati ketika menginginkan dunia lalu melupakan akhirat. Karena Nabi telah mengatakan, iza dhaharatiz zina war riba, kalau merajalelanya zina dan riba fi qaryatin, dalam satu kampung, anggaplah Lusmawe ini yang dimaksud satu kampung. Kalau merajalela zina dan riba, kalau dua perkara ini telah bersatu dan merajalela. Maksud merajalela, enggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Pemimpin diam, ulama hanya buat-buat rapat saja. Jadi para ulama buat rapat, pegatnya, pegatji yang melihat di lapangan, mencegah amar, mencegah yang mungkar, itu tidak ada lagi. Ketika saat itu telah terjadi, Nabi mengatakan, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah mengundang azab Allah ke tempat mereka. Jadi sebaiknya kita jangan undang kembali. Oh, masalah bank-bank syariah tidak terlalu syariah, perbaiki. Itu yang perlu diperbaiki. Kalau ada bank-bank yang hanya menulis syariah tapi kerja di dalamnya masih seperti konven, itu yang diperbaiki. Bukan mengundang yang benar-benar tidak bisa disyariahkan. Baik. Itu di antara adab berdoa. Jangan berdoa dengan sesuatu yang berbau maksiat. Kemudian adab berikutnya, yaitu al-ilhah fi du'a ma'a tikrarihi. Disuruh berdoa berulang-ulang sambil merengek-rengek. Ilhah itu merengek-rengek. Doa merengek-rengek. Merengek-rengek apa bahasa Acehnya? Mintanya kayak orang enggak dikasih, minta terus-terusan, minta terus-terusan. Itu disebut ilhah. Jadi disuruh berdoa dalam keadaan
berulang-ulang dan disuruh merengek-rengek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis tadi. Setelah Rasulullah mengatakan jangan doa dengan yang bentuknya dosa atau memohon untuk diputuskan silaturahim, lalu Rasulullah mengatakan malam yasta'jil, juga jangan doa dalam keadaan isti'jal, itu selama mereka tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal, bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasulullah? Qal, dan Rasulullah menjelaskan, yaitu orang yang berdoa itu berkata, yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku sudah doa berkali-kali, kali belum berdoa, baru kali berdoa, orangnya kali berdoa. Sudah 2 tahun saya berdoa, belum dikabulkan juga. Itu sudah masuk isti'jal. Sudah masuk isti'jal. Fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Lalu dia merasa tidak dikabulkan, seakan-akan dia menyesali dia berdoa, lalu dia meninggalkan doa. Nah, ketika kita tinggalkan doa itu, disitulah ditutup pintu pengabulan. Kenapa? Kita telah masuk ke dalam sifat tidak percaya lagi dengan Allah. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih jujur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun Allah buat dimaksumkan, dioperasi 2 kali, itu sampai menjadi manusia yang tidak berselimut dosa. Makanya Allah mengatakan tentang dirinya, wa man ahsanu qawla. Sebentar, ada 2 ayat Pak, punya tengah batuk 2 je. Ada 2 ayat yang Allah mengatakan tentang dirinya, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali yang dikatakan Allah, dan tidak ada perkataan yang lebih jujur kecuali yang dikatakan Allah. Artinya Nabi jujur, tapi dijujurkan oleh Allah. Kalau Allah sejatinya memang jujur. Makanya kalau kita sudah tinggalkan doa karena merasa tidak dikabulkan, di situ kita sudah mulai merasa ternyata Allah enggak amanah kok. Apa juga dibilang kabulkan doa, kok enggak ada. Kita sudah minta doa semoga diberikan anak oleh Allah, sudah 10 tahun perkahwinan enggak diberi. Lalu dia mulai berkata kepada teman-temannya, sudah capek saya berdoa, sudah 10 tahun enggak dikabulkan juga. Ikut mau doa leh, enggak mau saya doa lagi. Sudah cukup. Apa doa-doa enggak dikabulkan, ngapain doa itu? Begitu terucap dan merasa kalimat itu, disitulah diputuskan doa, enggak dikabulkan lagi. Berarti dia bersuuzon kepada Allah. Padahal Allah punya cara, Allah punya skenario sendiri untuk membahagiakan kita. Mungkin ditunda 10 tahun pertama Pak, bisa jadi kita tidak siap untuk menerima anak. Bisa jadi kita ini orang yang mungkin akan membuat maksiat di atas anak kita. Bisa jadi kita disuruh ikut pengajian dulu 10 tahun supaya siap menjadi orang tua. Baru tiba-tiba istrinya hamil. Macam-macam skenario Allah atas kita. Nabi Ibrahim saja berdoa 80 tahun lebih untuk mendapatkan seorang anak. 80 tahun itu Nabi Pak. Nabi Ibrahim itu kan sebelum menikah dengan Siti Sarah sudah teruji kesetiaannya kepada Allah sampai dibakar. Itu kan belum kahwin tu. Dibakar demi kesetiaannya kepada Allah. Tapi enggak dikabulkan doanya 80 tahun untuk minta anak. Mak kita baru 10 tahun menikah. Berarti tunggulah 70 tahun lagi. Sambil-sambil dipanggil haji. Maka jangan sampai bersuuzon. Oh enggak diberi juga. Ada maksud Allah di belakang itu. Kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak muda? Seorang anak remaja dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kenapa engkau bunuh orang yang tidak, anak-anak yang tidak ada dosanya? Sampai Nabi Khidir menjelaskan di ujung, Allah mengilhamkan kepada aku, anak ini disuruh bunuh. Kalau tidak dibunuh, dia akan mengkafirkan orang tuanya. Dia akan kafir, lalu dia akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Maka disuruh habisi di masa sebelum baliknya, agar dia tidak kafir, orang tuanya pun tidak kafir. Itu berarti apa? Cerita tentang Allah punya skenario di atas takdir yang dibuatnya sendiri. Makanya
doa itu jangan putus asa, berulang-ulang. Berapa kali berulang-ulang? Ya bertahun-tahun. Ya. Nabi mengucapkan kalimat yang kalau beliau minta sesuatu yang penting, beliau selalu mengulangnya salasan, 3 kali. 3 kali ulang. Itu dalam sekali ucap 3 kali. Nanti bertahun-tahun minta saja kepada Allah. Maka Allah sudah dengar, Allah sudah tahu. Cuma Allah akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk diberikan jawaban doa itu. Jadi bagi orang yang mungkin taubat dari segala maksiat, maka dia menyebutkan di hadapan Allah dalam doanya, dia sebutkan wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha menerima taubat, engkaulah yang maha pengasih. Ulang lagi Pak, ulang lagi 3 kali ulang, nanti solat subuh 3 kali ulang dalam doa itu sampai kita merengek-rengek. Bagaimana bayangan merengek-rengek itu? Ada ulama menyebutkan, contohnya Ibnul Jauzi itu menyebutkan contoh merengek-rengek iaitu fastamil akhlaq al-atfal. Ketika engkau berdoa, pakailah gaya atau perilaku anak-anak. Jadi ketika engkau berdoa, engkau rubahlah dirimu seperti anak-anak. Bagaimana maksudnya? Fatiflu idza talaba syai'an falam yu'ti baka hatta akhazahu. Anak-anak itu kalau minta sesuatu, kalau belum diberi tetap dia merengek-rengek. Pakailah akhlak itu, kata Ibnu Jauzi. Jadi anak-anak itu kan Pak, kalau minta mainan kan, minta mainan itu kita bilang nanti ya, babak beli nanti. Nanti kalau ada uang nanti. Itu kalau belum beli diingat sampai berbulan-bulan terus diingat. Bertahun-tahun dia masih terus, bapak bilang beli apa juga begini, terus dia merengek-rengek. Apalagi anak kita masih kecil, kalau kita bawa ke pasar Pak, dia lihatnya mainan, lalu kemudian dia minta. Kalau dia minta enggak diberi, tetap nangis, meraung-raung, berguling-guling di pasar. Kata Ibnu Jauzi, pakailah akhlak itu. Maksudnya bapak jangan meraung-raung, jangan berguling-guling di pasar. Maksudnya ulang-ulanglah doa, minta anak ulang terusan. Dalam salat tahajud minta lagi. Tapi kalau minta anak, mintalah yang saleh. Jadi jangan minta anak saja. Karena Nabi Ibrahim waktu minta anak digabungkan dengan kalimat saleh, Rabbi habli minas salihin. Kalau engkau beri yang saleh ya Allah. Kita kadang-kadang cuma minta anak, enggak minta saleh. Begitu anak muncul, malah dia menyebabkan keburukan bagi kita. Itu akibat tidak minta yang saleh. Jadi minta satu paket. Minta satu paket, begitu muncul langsung saleh. Artinya dia berkembang dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dalam berdoa itu berulang-ulang kalimat diucapkan, merengek-rengek seperti anak-anak. Kalau perlu nangis, besok nangis lagi. Nanti isteri mengatakan pun nak klik tapi misal kata isteri, itu isteri tidak faham tentang bagaimana rahasia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berapa menit lagi? Baik, saya berhenti dulu di sini.